Assalamualaikum Pak Parni. Waalaikumsalam Pak Ardi. Bagaimana kabar Pak Parni hari ini? Alhamdulillah baik Pak Ardi. Oke. Gimana sih Pak Ardi? Alhamdulillah sehat Pak Parni ya. Oke. Pak Parni akan menjadi coach pada kali ini ya? Benar Pak, benar. Oke. Sudah siap Pak Parni? Siap Pak, siap. Insya Allah siap. Alhamdulillah. Nah, saya sebagai supervisor akan mensupervisi Pak Parni hari ini ya. Ya, Pak. Nah, namun sebelumnya kita akan mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching, Oke. di mana rubrik ini Pak Parni nantinya akan menerapkan paradigma berpikir coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti yang harus dicapai yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Ya, Pak. dengan menggunakan teknik rasa. Apa Pak Parni sudah siap? Siap Pak, siap. Nah, dari ketiga kompetensi tadi yang saya sebutkan, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, mana yang akan Pak Parni kembangkan? Rencananya sih mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Oke, Pak Parni. Jadi kompetensi spesifik yang ingin diobservasi yaitu pertanyaan berbobot, Pak. Ya Pak, ya Pak. Oke. Benar Pak. Indikator ketercapaian yang ingin dicapai dari proses coaching ini apa, Pak Parni? Indikatornya itu saya rasa melalui proses coaching yang akan saya lakukan nanti bersama coach, saya dapat menyelesaikan masalah coach. Seperti itu Pak. Baik, Pak Parni. Tadi kita sudah melaksanakan pra-supervisi. Semoga nantinya Pak Parni bisa melaksanakan coaching dengan baik, lancar, dan maksimal Pak Parni ya. Siap Pak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses Pak Parni ya. Oke, siap. Saya. Assalamualaikum Pak Parni. Waalaikumsalam Bu Harmi. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Bapak gimana? Alhamdulillah baik. Gimana cerita kita ini Ibu Harmi ini? Ada masalah yang ingin disampaikan atau diutarakan atau kita diskusikan? Ya nih Pak Parni, terkait kegalauan saya ini. Galau ya? Iya, saya galau ini. Lanjut. Galau dengan situasi anak murid saya terkait Muridnya. kesiapannya untuk menghadapi ANBK yang 1 bulan lagi ini. Oh, ANBK ya, kesiapan ANBK. Iya. Apa permasalahannya Bu terkait ANBK ini yang menjadi kegalauannya Ibu? Ini kesiapannya ini Pak. Kalau dulu ya, sebulan sebelum pelaksanaan MBK-nya, yang siswa-siswa yang dulu itu, siswa saya itu sudah terlihat siap begitu. Sementara yang tahun ini belum siap saya rasa. Belum siap Bu ya? Ya, Berarti belum siap. permasalahannya sekarang ini adalah perbedaan kesiapan antara siswa-siswa tahun lalu dengan tahun sekarang gitu ya Bu. Ya, Nah sekarang menurut Ibu Harmi ini sampai sejauh mana menurut Ibu itu kesiapan seperti apa yang diinginkan ke anaknya untuk yang sekarang? untuk yang saya inginkan nih Pak ya, kalau saya melihat kesiapan murid saya ini untuk tahun ini 1 bulan sebelum ANBK-nya itu baru 70%. Kalau yang dulu ya. itu 1 bulan sebelum MBK itu sudah terlihat 80%, 80% di mana anak-anak ini sudah bisa apa itu namanya, ketika saya hadirkan soal-soal baik itu numerasi ataupun literasi, anak-anak itu aktif bisa menjawab dan jawabannya itu rata-rata benar. Sementara untuk saat ini ada soal-soal tertentu yang masih perlu kita perbaiki itu Pak. Oke, berarti dari apa yang dipaparkan tadi itu sekarang masih 70% gitu. Ya. Terus yang kedua, anak-anak belum mampu seperti siswa tahun kemarin untuk menjawab soal begitu. Iya. Nah sekarang menurut Bu Harmi ini untuk mengantisipasi atau paling tidak minimal sama seperti tahun kemarin, apa yang akan Ibu Harmi lakukan? Nah, ini yang membuat saya galau itu Pak. Kalau dilihat penanganannya kan untuk tahun sekarang itu sebenarnya sama penanganannya. Jadi setiap hari sebelum apa itu namanya di jam terakhir, 2 jam terakhir itu saya selalu memberikan pemantapan ANBK, baik itu numerasi maupun literasi.
itu sama penanganannya, tetapi ternyata hasilnya yang berbeda ini saat ini. Seperti itu. Jadi saya bingung ini mau apa. Kalau saya tambahkan waktu mereka pemantapannya, misalnya saya kasihlah untuk sore hari misalnya, kayaknya itu agak susah. Kenapa? Kan saat ini saya sedang menjalani pendidikan guru penggerak nih Pak. Oh begitu. Iya. Benar. Ya, jadi karena hal itu waktu saya di sore hari itu saya gunakan untuk memenuhi tugas-tugas saya di pendidikan guru penggerak itu. Jadi masih susah ini kalau saya menambahkan dia di waktu siang, misalnya waktunya saya samaan pulang dengan saya, misalnya kan mereka kan pulang jam 12, saya kan pulang jam 2, misalnya saya tambah waktu itu, kayaknya kasihan juga kan jam-jam itu lapar itu kayaknya mereka. Benar. Seperti itu. Jadi mungkin saya bisa menambahkan waktunya, atau caranya mungkin Pak ya, mungkin saya bisa memberikan mereka tugas online mungkin ya. Bagus itu Bu, bagus. Tugas online misalnya seperti ini. Saya bisa memberikan mereka tugas online yang sudah saya buat di Google Form misalnya. Ya, jadi siangnya pulang sekolah itu saya kasih lagi tugasnya. Sedikit tidak itu sudah bisa mereka kerjakan di rumah, dibantu sama kakaknya atau orang tuanya, atau mungkin mereka bisa googling mungkin caranya di YouTube, mungkin kan bisa mereka lakukan itu. Kemudian saya bisa mengulas lagi di sekolah besoknya seperti itu kan. Kemudian sedikit tidak kan mereka sudah paham, jadi bisa lah saya kembangkan lagi soalnya itu di sekolah seperti itu. Mungkin seperti itu. Wah, rencana yang bagus itu Bu. Kalau tahun kemarin dengan yang sekarang sama perlakuannya, tapi hasilnya masih kurang menurut Ibu. Nah sekarang rencananya kan mau ngasih les tambahan tidak bisa karena Ibu terkendala guru penggerak ya. Nah tadi Ibu merencanakan akan membuat soal tambahan atau tugas tambahan melalui online atau Google Form tadi ya Bu ya? Iya. Nah sekarang itu rencana yang bagus Bu. Kira-kira kapan rencana itu akan direalisasikan? Mungkin secepatnya. Cut dulu. Nggak dilihat dulu seberapa kemungkinan berhasilnya cara itu. Nanti saya kembang. Nanti langsung di Enggak, supaya enggak mesti seperti itu. Oh, enggak mesti seperti itu. Nanti kan di sana ada Bapak. Bye. Nah, udah terus? lanjut. Nah, pertanyaan dulu ulang. Okay. Pertanyaan saya. Oke. Nah, tadi itu rencana apa namanya? Ibu Harmini akan membuat soal online ya. Nah, itu ide yang bagus itu, Bu. Kira-kira kapan Ibu Harmini akan mewujudkan itu, melaksanakan itu? Ya, terkait waktu saya usahakan secepatnya Pak, karena saya sudah kasih tahu Bapak tadi bahwa hari ANBK-nya itu sebulan lagi, jadi saya hanya punya waktu 4 minggu untuk penanganannya ya. Jadi saya usahakan secepatnya, jadi kemungkinan mulai besok lah saya kasih itu besok soalnya ya. Terus siapa yang bisa membantu Ibu untuk mewujudkan rencana itu? Nah, terkait orang yang bisa membantu saya nih kan, saya memegang kelas 5A. Sementara ada rekan saya lagi yang memegang kelas 5B. 5B, berarti 2 kelas ya? Iya, 2 kelas. Jadi Bapak ini bisa saya mintain tolong untuk membantu saya. Kami bisa berbagi soal, mungkin saya bisa mengambil alih untuk membuat soal numerasi, kemudian Bapak minta tolong untuk membuat soal literasi, seperti itu Pak. Oh begitu ya, berarti ada temannya nanti yang akan membantu ya? Iya, ada teman saya. Mudah-mudahan beliau bisa membantu, dan mudah-mudahan Ibu Harmini juga segera berkoordinasi nanti sama beliau itu, dan beliau ada waktunya. Karena untuk mempercepat proses ini Bu, kira-kira kapan Ibu akan komunikasi sama beliau yang disebutkan tadi? Oh ya, karena saya berusaha untuk besok saya sudah merancang soalnya ya, membuat soal di Google Form. Jadi besok juga akan saya bicarakan dengan rekan saya itu.
bagus tuh Bu, lebih cepat, lebih baik karena waktunya semakin mepet Bu ya. Nah sekarang udah 2 rencana yang akan ini lakukan. Kira-kira apa lagi? Ada nggak solusi lain dari kedua itu? Solusi lain mungkin untuk menambah motivasi anak-anak saya ya, karena ini yang terkesan memang ngebut ini ya, jadi mungkin akan saya buat situasi sebulan ini menjadi lebih menarik. Saya akan membuat penilaian nanti di tiap minggu terakhir ya, di minggu terakhir di hari Sabtunya ada penilaian. Nanti penilaiannya akan saya buat lebih menarik melalui aplikasi-aplikasi seperti itu. Jadi selain saya bisa mengukur ketercapaian mereka sudah sejauh mana, saya yakin juga motivasi mereka itu akan lebih dengan metode-metode yang akan saya hadirkan khusus untuk evaluasinya itu. Wah hebat sekali Bu Harmini, ini rencana-rencana yang brilian. Dari 3 rencana itu berapa persen target keberhasilan yang Ibu inginkan? Nah, kalau untuk target keberhasilannya Pak, minimal bisa mencapai samalah seperti yang kesiapan tahun kemarin, karena dari 80% kesiapannya itu hasil dapodik rapot belajar itu sudah hijau semua dan bagus itu, dan baiklah hasilnya, walaupun ada pendukung-pendukung yang lain tapi baguslah, nilai-nilainya bagus untuk 80% saja Pak. Oke, 80% berarti sama ya. Seperti tahun kemarin ya? Iya, sama dengan tahun kemarin. Ada lagi rencana yang ingin dilakukan? Kalau rencana yang ingin dilakukan saya rasa itu cukup Pak ya, karena waktu yang mepet ya, dan itu pun saya usahakan semaksimal mungkin berhasil, jadi cukup itu saja dan saya usahakan berlangsung secara maksimal seperti itu. Oke, alhamdulillah Bu ya. Tidak terasa karena waktu seperti kita sepakati tadi, waktu kita sebentar Bu ya. Ya. Sekarang gimana perasaannya Ibu setelah kita proses ini kita lakukan? Alhamdulillah sedikit lega Pak, legah lah. Saya tidak terlalu galau lagi lah, tidak ada titik cerah untuk menangani permasalahan itu. Saya sudah bisa berpikir merancang apa langkah-langkah yang harus saya lakukan. Oke, Ibu Harmini guru hebat, Ibu pasti bisa ya. Untuk lain waktu, kalau ada permasalahan lagi jangan sungkan untuk datang lagi ya. Siap Pak, Sama-sama siap. Kita ngomong, berdiskusi, sharing untuk menyelesaikan permasalahan kita. Siap. Baiklah Bu, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu lagi. Iya, terima kasih Pak sudah mau Sama-sama, mendengarkan Bu. unek-unek saya. Sama-sama. Terima kasih, jangan bosan untuk menerima Oke, saya lagi. Oke Bu, oke ya. Ya, Oke. terima kasih Pak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Parni. Waalaikumsalam Fardi. Baik, sudah selesai melaksanakan coaching Pak Parni ya? Sudah Pak, sudah. Alhamdulillah Pak Parni. Sudah. Apa yang sudah Bapak lakukan terkait indikator ketercapaian yang dikembangkan Pak? Oke Pak, bisa saya jelaskan sedikit. Saya sudah melakukan prinsip coaching dengan melakukan kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi coach Pak. Sedangkan kompetensi inti yang sudah saya terapkan seperti saya jelaskan sebelumnya di di pra observasi ya, sudah saya lakukan tadi dan berhasil, yakni berusaha untuk mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Oke. Nah Pak Parni, dari hasil coaching Pak Parni yang sudah dilakukan tersebut, saya melihat Bapak sudah menerapkan alur tirta dengan sangat baik Pak ya. Yaitu Bapak sudah memulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana, dan tanggung jawab. Oke. Nah selanjutnya Pak Parni, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan di kemudian hari? Yang saya harapkan nanti ketika saya berusaha untuk coaching lagi, saya akan berusaha untuk mengembangkan kompetensi yang belum Pak, yakni kehadiran penuh dan sebagai pendengar yang aktif. Baik. Gitu, Pak. Sebagai pendengar yang aktif dan ingin memaksimalkan kehadiran penuh Pak ya. Nah, kapan Bapak bisa melakukan kehadiran penuh tersebut, proses coaching
tadi, dan siapa yang bisa membantu Pak Parni nanti? Secepatnya Pak, insya Allah tadi dari ada rekan sejawat minta tolong untuk melakukan proses coaching minggu-minggu ini Pak, namanya Ibu Harmini lah, minggu ini Pak. Baik Pak, apa yang Bapak peroleh dari hasil proses coaching kita hari ini Pak Parni? Yang saya peroleh itu, saya bisa menerapkan paradigma berpikir coaching seperti yang kita jelaskan bersama tadi, dan juga saya bisa mempraktekkan, mengaplikasikan langsung kompetensi dari coaching. Kompetensi coaching ini itu membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak. Seperti itu. Alhamdulillah. Baik Pak Suparni, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Semoga ke depan apapun bentuk kegiatan kita, terutama dalam bidang pendidikan, untuk memberikan sharing yang terbaik. Siap Pak, siap. Terus menjadi penyemangat buat yang lain ya. Oke, Sukses terus siap. Pak Suparni. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.